Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya dan memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu rayan yang menarik dan penting dari Dr. Faisal Basri, seorang ekonom senior yang sangat kritis selama ini dan tidak mau tergabung di dalam kelompok rejim yang berkuasa, dan dia selalu berada di luar dan mengontrol dengan pikiran-pikiran kritisnya. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana dilansir oleh demokrasi.id dengan judul Sentil Korupsi dan Dinasti Politik, Faisal Basri mengatakan, sekarang rumah kita penuh dengan kacau dan rayap. Untuk kurang lebih lanjut kita coba bacakan ulasan Faisal Basri ini di dalam demokrasi edit pada tanggal 10 Desember 2023 ini. Saudara, ekonom senior Faisal Basri berorasi di depan panggung rakyat bertajuk Bongkar yang diselenggarakan Aliansi Selamatkan Indonesia ASDI di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023. Yang menyampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini memprihatinkan lantaran digerogoti oleh praktik-praktik korupsi. Faisal mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah rumah yang tiang-tiangnya goyah karena diserbu oleh koruptor dan disebutnya sebagai rayap dan kacau. Kita tahu apa yang sedang terjadi, anak muda kita tidak buta. Sekarang rumah Indonesia dipenuhi oleh kacau dan rayap-rayap. Dia mengajak generasi muda untuk mengokohkan kembali tiang-tiang negara dengan cara membasmi para rayap dan kacau. Menurutnya tak ada tempat di Indonesia bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Kacau-kacau itu adalah para koruptor, kita harus lawan, kita harus enyahkan dari rumah Indonesia. Rayap-rayap itu telah membuat tiang-tiang rumah Indonesia goyang. Oleh karena itu kita usir mereka musuh kita bersama. Lebih lanjut dia menguturkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, sehingga pemerintah tidak boleh membeda-bedakan hak setiap warga, apalagi merampas hak dengan alasan kepentingan negara. Indonesia rumah kita, Indonesia adalah tempat berteduh buat semua, tak membedakan suku, warna kulit, agama, dan asal muasalnya. Saudara, selanjutnya pada kesempatan dikatakan bahwa Indonesia sebagai rumah keberagaman tak boleh dirusak oleh kepentingan pribadi, apalagi dengan pendekatan kekerasan. Kita berbagi cerita dan cara, bukan monopoli atau mau mendiri dan mimpi sendiri. Namun yang terjadi saat ini, kata dia, penguasa dan korporasi memaksakan kehendak dengan cara merampas tanah rakyat, membungkam suara rakyat, dan mengeruk kekayaan negeri. Untuk membangun kerajaan lewat politik dinasti, mereka membentuk kawanan siluman rakyat dan kacau yang bertaring tajam mengusik rumah Indonesia, katanya. Atas keadaan sekarang, Faisal Basri meminta masyarakat agar tidak diam dan memberikan perlawanan terhadap korupsi dan politik dinasti supaya pilar-pilar negara tidak semakin rapuh dan runtuh. Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah, menyerang pondasinya, menyerbu pilar-pilar rumah kita. Tak pelak rumah Indonesia menjadi oleng, apalagi pola. Mereka, kita semua berada di sini untuk memastikan rumah Indonesia tidak menuju kehancuran, tidak menuju keruntuhan. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Faisal Basri pada kesempatan kemarin itu dan dimuat di dalam demokrasi.id ini. Nah, saudara sekalian, ini merupakan salah satu kritik tajam terhadap keadaan bangsa kita Indonesia hari-hari ini, di mana di politik ada dinasti yang dilawan begitu banyak orang karena menurunkan Jokowi, mendorong bahkan Prabowo mengambil, dan sekelompok orang yang rakus, ya, tanda petik, yang bergabung di sana, yang disandra, diduga partai-partai politiknya, ketua-ketua partainya disandra, tersandra karena kasus korupsi juga oleh kekuasaan disandra, sehingga mereka mau tidak mau mengikut ke sana dan menerima Gibran, si bocah yang diduga sebagai si bocah anak haram konstitusi ini, tanda petik, ya.
ya kemudian mereka menerimanya walaupun mereka tahu bahwa bagi ini sebetulnya aib dari kelompok itu untuk mendorong. Walaupun begitu mereka sudah siapkan juga berbagai lembaga survei untuk memuja dan membohongi, menipu rakyat, menyebar berbagai seperti indikator politik yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi yang sangat tidak rasional hasil surveinya. Kemudian juga ada Hanta Yuda, demikian juga ada LSI-nya siapa di sana. Sangat-sangat mereka ini adalah, kalau kita pinjam istilahnya Faisal Basri, para kacoa-kacoa yang mencoba untuk memuja seperti rayap yang memakan tiang-tiang negara, tetapi di satu sisi memuja Prabowo yang sudah sakit-sakitan, kemudian anak kecil ini yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi pemimpin kalau dimenangkan. Dan mereka kelihatannya dengan menampilkan survei-survei mereka mengatakan bahwa Prabowo sudah 46% atau 45% hari ini seperti yang dikatakan oleh indikator politik Burhanuddin Muhtadi sebagai upaya mereka untuk mencoba untuk menggiring opini masyarakat supaya Pilpres ini bisa satu periode, karena ada kekhawatiran kalau satu putaran, karena ada kekhawatiran kalau tidak satu putaran Prabowo akan kalah dan Prabowo semakin sakit-sakitan, jalan juga sudah narik-narik kaki dan lain sebagainya, sehingga itu berbahaya. Belum lagi soal-soal korupsi yang merajalela di pemerintahan ini sebagaimana dikatakan oleh Faisal Basri tadi. Saudara sekalian, pakai akal warasmu, bimbing rakyat ke jalan akal yang waras dan bertanggung jawab untuk Pilpres yang akan datang. Jangan sampai menentukan pilihan terhadap kelompok masyarakat yang masa lalunya tidak jelas, capres yang berbahaya bagi masa lalunya dan berbahaya bagi masa depan Indonesia karena ketidaktahuan cawapresnya, kebodohan cawapresnya, karena tidak punya pengalaman dan memiliki pengetahuan yang sangat minim terhadap kondisi negara ini. Ini adalah taruhan yang paling berbahaya. Oleh karena itu, ayo semua bergerak untuk menentukan pilihan terhadap capres yang rasional, yang kira-kira bisa membawa Indonesia ke depan lebih sejahtera, lebih adil dan makmur. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.